meninggalkan cinta kepada Allah dikarenakan perlu jabatan. Karena yang mat jabatan urang hana cinta kepada Allah, yang pimpinan mungkin bahkan non-muslim, terkadang kita berlagak dapegah tapu lemah-lemah hara ba urang yang non-muslimnya atau urang yang hana cinta kepada Allah, bahkan kita menampakkan diri kita bukan Islam yang benar. Islam yang jut baju-baju tapu, yang halu pijut, yang harum pijut. Hana mucih buat tanyonya. Supaya nak jabatan. Atau karena harta, kita tidak cinta kepada Allah. Karena kalau kita nampak sekali kita cinta kepada Allah, maka orang-orang non-muslim itu atau orang-orang kafir itu tidak membantu kita. Hai tembi modal karena jiletan modal, hai tembi modal menyogetayo mantang mengagama dengan Islam. Bahkan kadang-kadang na awak Cina sendiri sekalipun ketika kita mau Islam nyan di stop bantuan le urang Syekh ji atau saudara-saudara ji yang lain yang kan Islam. Nah, kalau kita tidak benar-benar cinta kepada Allah, berarti seperti itulah kita. Lebih cinta kepada harta, lebih cinta kepada pangkat dan jabatan, lebih cinta kepada yang lainnya daripada cinta kepada Allah. Nah, dalam sejarah Nabi Ibrahim diajarkan supaya kita benar-benar cinta kepada Allah. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Sadaqallahul aliyul azim. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga dengan kudrah dan iradah Allah hingga dengan saat ini kita masih dapat melangkahkan kaki kita untuk menunaikan ibadah Jumat pada tempat dan waktu yang sangat mulia ini. Selawat dan salam jangan pernah kita lupakan. Selalu kita bacakan keharibaan yang sangat mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah memperkenalkan Islam kepada kita, yang sudah memperkenalkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada kita, sehingga kita benar-benar telah tahu apa yang seharusnya kita lakukan dan apa yang seharusnya kita tinggalkan. Selawat dan salam ini juga kita bacakan kepada keluarga Rasulullah, para sahabatnya, dan kepada para ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan juga kepada para ulama yang muktabar.
Hadirin sidang jamaah Jumat yang mudah-mudahan selalu dalam cinta, ridha, hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha dan hari-hari tasyriknya sudah kita tinggalkan atau sudah terlewati. Namun ada banyak pelajaran yang tidak mungkin kita tinggalkan atau kita lupakan. Dan semua pelajaran-pelajaran yang ada pada semua ibadah, termasuk masalah pelajaran yang ada di dalam Hari Raya Idul Adha itu adalah sangat bermanfaat bagi kita. Dan memang harus selalu kita ikuti dan kita aplikasikan dalam hidup kita. Sebagaimana pelajaran yang terdapat di dalam Idul Adha itu, bahwa Allah dan Rasul-Nya menyuruh kita untuk menyembelih hewan ternak. Bahkan Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anaknya. Sementara kita tidak disuruh korbankan anak, cuma hanya disuruh sembelih hewan ternak. Tentunya di sini ada pelajaran yang paling penting dan sangat berharga, yang bukan hanya pelajaran ini kita jalankan atau kita pelajari atau kita aplikasikan di hari raya saja dan hari-hari tasyrik, tetapi pelajaran yang ada di dalam masalah kurban itu adalah harus kita terjemahkan dalam hidup kita selama kita hidup di muka bumi ini. Apa pelajaran yang dapat kita ambil di situ? Yang jelas sekali yang pertama adalah keimanan Nabi Ibrahim dan keluarganya kepada Allah, kecintaan kepada Allah di atas segala-galanya. Nah, cobalah kita renungkan. Kita pikir le getanyo, pukeh getanyo kalagenyan, sudah seperti keimanan dan cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah, atau malah kita belum apa-apanya. Kita hanya mengakui Allah, tapi kecintaan kepada Allah oleh kita itu sangat terbatas. Terkadang yang paling ringan sekalipun, akibat mungkin kita kurang makan, kita menjual iman karena yang lain, tidak cinta kepada Allah, dengan alasan kita lapar. Atau ada alasan-alasan yang lain, meninggalkan cinta kepada Allah dikarenakan perlu jabatan. Karena yang mat jabatan urang hana cinta kepada Allah, yang pimpinan mungkin bahkan non-muslim, terkadang kita berlagak, tapegah tape lemah-lemah ro, bak urang yang non-muslimnya atau urang yang hana cinta kepada Allah, bahkan kita menampakkan diri kita bukan Islam yang benar. Islam yang jut baju-baju tapu, yang halu pijut, yang harum pijut. Hana mucih bak danyonya. Supaya nak jabatan. Atau karena harta, kita tidak cinta kepada Allah. Karena kalau kita nampak sekali kita cinta kepada Allah, maka orang-orang non-muslim itu atau orang-orang kafir itu tidak membantu kita. Hai tembi modal karena jiletat modal, hai tembi modal menyogetayo manteng mengagama dengan Islam. Bahkan kadang-kadang na awak Cina sendiri sekalipun ketika kita mau Islam nyan di stop bantuan le urang Syekh ji atau saudara-saudara ji yang lain yang kan Islam.
Nah, kalau kita tidak benar-benar cinta kepada Allah, berarti seperti itulah kita. Lebih cinta kepada harta, lebih cinta kepada pangkat dan jabatan, lebih cinta kepada yang lainnya daripada cinta kepada Allah. Nah, dalam sejarah Nabi Ibrahim diajarkan supaya kita benar-benar cinta kepada Allah. Karena efek hikmah rahasia, kalau inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, pu tatemung ba ujung butnian, walaupun cobaan yang begitu berat, Allah akan menjaga kita. Allah akan melindungi kita. Tapi tanpa ragu sedikit pun. Lagi hana ragu Ibrahim, gekoh takuana ge hana ragu membacut, padahal pesannya melumponyan, perintahnya, hai tamong lang logika tanyo. Bahkan matanya pihai terima logika. Karena koh takuan min anu yang paling sayang. Tapi karena cinta kepada Allah di atas segalanya, lillah betul-betul cinta, dempu yang nan hadapi oleh Nabi Ibrahim, selalu ujung-ujungnya Nabi Ibrahim sukses. Itu lapui pihan dutung. Bahkan watai koh takuan anu pi selamat. Kenapa? Karena cinta kepada Allah di atas segalanya. Nyo yang menjadi pertanyaan pertama katanya. Tegelam nyawang getarik li malaikat Israel, pukeh ka memang lagenyo atau malah getanyo hana yang sebenar-benar cinta kepada Allah. Nyo menjadi introspeksi getanyo bersama baik sampai pakon watai takalan di segala tempat umat Islam seolah-olah lagi dijajah. Umat Islam seolah-olah tabi mentemu malapetaka dan sebagainya. Ini juga menjadi sebuah perhatian kita. Ada apa ini? Apa kesalahan kita kepada Allah? Apa kelemahan kita kepada Allah sehingga umat Islam selalu diinjak-injak oleh orang-orang yang lain? Apakah salah satunya kecintaan kita tidak seperti cintanya Ibrahim dan keluarganya kepada Allah? Nyokeh yang pernah dalam sejarah Nabi Ibrahimnya. Inilah yang perlu kita pelajari, kita gali dan kita ambil apa yang diajari oleh Allah, tidak hanya di hari Idul Adha dan hari Tasyrik saja, tapi ini berlaku pelajaran ini untuk selamanya. Bekwate ban katru uro lagenyo kabih uro raya kabih uro tasyrik katuo ngan pelajarannya. Le katanya lagi. Kemudian juga selanjutnya diajarin di situ, Allah dan Rasulnya menyuruh kita untuk menyembelih hewan ternak. Hana giyukoh takuana. Mungkin menyona giyukoh takuana mitanyo. Mungkin lam tribero menyona yang tim mungkin 6 tiro 30 ro atau 2 ro. Karena lebih cinta kepada anu daripada kepada Allah. Atau yo tu ikut liana untuk nedendron mentang ayah katuha lu mentang muda mathaudip mentang panjang. Atau yo tu. Jadi hana nikoh taku oleh Allah. Niyukoh niyu sembelih hewan ternak. Untuk apa? Le rahasia jihinan. Di antaranya ketika kita menyembelih hewan ternak itu bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Nepurna oleh Allah, nepurna oleh Rasul, maka Rasul beratkan tekankan supaya kita dapat melaksanakan penyembelihan itu. Bahkan mangka nalahu sa'atam falam yudahi falyamut insya'a Yahudiya wa insya'a Nasraniya. Barang siapa yang punya kelebihan tetapi dia tidak mau berkorban, biarkan dia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Bengih Rasul. Karena manfaat luar biasa. Ketika kita sembelih korban, banyak saudara-saudara kita yang memerlukan. Di situ kita diajarin sifat kasih sayang, empati, narasa tayang ke syariat-syariat tanyo yang perlu bantuan tanyo.
Tidak sedikit saudara kita yang mungkin belum pernah makan daging atau lama-lama sekali baru makan daging. Kahawa keketi. Dan juga bahkan sekarang saja di Luk Semoy saja, di kota Luk Semoy saja, ada kampung yang tidak ada sembelihan. Pulau Aceh Utara yang le, pulau daerah-daerah lain, dalam kota mentang, na kampung yang hana sembelihan. Hana lumo, bahkan kambing pitang. Tapi dia tahu dari media-media, bahkan anak-anak kampung itu pun tahu, mangat bak kampung jih na kurban. Mangat taduk bak kampung jih tak temung pajuh ti kambing atau ti lumo. Yang katrip kedanyo hendak temung rasa ti lumonyo. Mungkin kalau orang tua, mungkin sedikit dia bisa bertahan. Tapi bagaimana dengan anak-anak? Apalagi anak-anak yang orang tuanya sudah meninggal. Sudah yatim piatu lagi. Kaya yatim piatu gasin lom. Karena nani yatim yang kaya. Miskin lagi. Jangankan mengharap baju-baju baru, kue-kue yang enak, daging korban saja tidak mereka dapatkan. Hawai. Pulang kadang-kadang bayi tebit ular bacu di kalon telung ti. Bahkan kadang-kadang mihana urung telung ti yang kadibohnya ni cok ikap-kap kangtang. Nyan urung si lam kubur het imata bakal. Allah bengeh ke getanyo ya hantatim bantu mio getanyo na rezeki. Maka ne pernah lewat kurbannya kasih sayang. Maka bukan hanya kasih sayang kita itu hanya di hari raya Idul Adha atau di hari tasyrik. Hari-hari seperti ini dan selanjutnya perlu kasih sayang. Benar rasa lama ditanya sedih di batagalan. Rehat imata batagalan. Di batagalan. Tapi kesekedarnya tayak cok puyang na tabantu urang yang sedih batagalan nyan. Tabantu anak yatim. Tabantu keluarga fakir miskin yang memang sangat membutuhkan. Nyoke yang pernah oleh Allah dan Rasul dalam penyembelihan kurban. Jadi dia tidak bisa hilang. Habis hari raya, habis hari tasyrik, gadah mendungkan. Langsung tetap lahir sifat yang sudah diajari oleh Allah dan Rasulnya di hati kita. Dan kita menjadi orang-orang yang penuh kasih sayang, penuh perhatian dan empati terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nyo perletat. Perletat perhatian baik sampai nekun li Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu pendusta-pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Orang-orang yang mengusir anak yatim. Orang-orang yang berkata keras terhadap anak yatim dan kasar. Orang-orang yang menghina anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan orang-orang yang tidak mau memberi makan orang-orang miskin. Maka korban itu bukan setahun sekali, bukan seumur hidup sekali. Korban itu dilaksanakan setahun sekali. Bagi yang punya sedikit kemampuan. Kan mesti kaya. Hana mesti buna Innova meleboh, Avanda mutujubuh hana mesti. Tip mentang untuk biaya ba uro rayaanyan dan uro-uro tasyrik napeng lebih untuk kurban ti kurban. Bayangkan kiban lepeng bak beng dumi kubah hana iti kurban. Hana muterasa piyoy. Bayangkan seandainya Allah karena sikit dia minta hanya cuma 1 ekor kambing hanta temti sementara peng le netarik menubra teki Allah kiban. Benaya baca atayan. Benar dipikir dalam pikiran tanya bahan tatem ti tabah korban netarik menung. Kiban cara tarik letak cara. Pun gebutakit le tanya. Gebutakit tanya tak mau ubat de berangkau hampulih. Tru uluan anggro tak mau ubat hampulih. Ate diperiksa dumpat diperiksa hana penyakit drone pegah. Semakin mumang katanya. Tanya sakit tapi medis mengatakan kita tidak sakit. Sudah dicek lagi dengan alat-alat yang super modern di Amerika tak kena ju. Tidak ditemukan penyakit. Dan tapi kita terus sakit, terus sakit. Begitu banyak uang yang sudah kita keluarkan. Bukan hanya untuk membayar medis-medis atau dokter-dokter itu. Bahkan juga untuk transport ino ke di Amerika paduk KBP.
Dan setelah itu begitu banyak sudah harta dikeluarkan dan habis, kemudian Allah mencabut nyawa kita tanpa dapat kita bertaubat. Padahal bunun lelaki cuma kambing pakai biu. Tapi karena krit, karena le alasan, kaluh untuk melih don yang kaluh, alasan berbagai macam alasan, Allah mengambil semuanya, pun tak pegah. Nyan golong kebetakit mantabuh keluarga. Itu sesuatu yang sangat mudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, hikmah daripada penyembelihan itu adalah Allah menyuruh kita menyembelih hewan. Yang sebenarnya adalah Allah memerlukan ketakwaan kita di situ. Lagi Nabi Ibrahim ne pancing ne coba di Allah ciko takwan kajut. Dengan mudah Nabi Ibrahim dan Ismail serta Hajar melaksanakannya. Terlalu mudah melaksanakan perintah Allah yang sangat mengerikan sekalipun. Kita dicoba oleh Allah. Apakah kita takabur tadi kurbun tapi tak viralkan malah orang-orang terima gede. Raboh kambing tadi tak viralkan orang terima malah orang-orang terima gede. Gara-gara katanya hanya memviralkan mencari popularitas. Bukan karena takwa kepada Allah. Padahal ayat cukup jelas, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Darah dan daging korban itu tidak sampai kepada Allah. Tetapi hanya ketakwaanlah yang dapat menyampaikannya kepada Allah. Jadi tayo kata tim si kurbun tapi supaya nak itu pulegop. Kita dermawan. Kita tukang bantu fakir miskin. Padahal kambing tak boleh, tak? Tapi tak viralkan sampai malah orang terima. Yohanan terima oleh Allah. Maka lagi Nabi Ibrahim kau takwa ni, kenapa? Apakah benci kepada anaknya? Tidak, karena cintanya kepada Allah jauh lebih tinggi daripada cinta kepada anak, bahkan diri sendiri sekalipun. Nah, kita diperintahkan itu, bahkan mesti hewan ternak lom. Bahkan mesti atanyan, karena sifat-sifat yang hanagot bah hewan ternaknya. Maka ketika kita sembelih hewan ternak, disitulah kita sembelih sifat-sifat kita yang sangat busuk hati kita. Kita memfitnah orang lain. Terkadang malah yang kita fitnahkan itu orang-orang baik. Kita hancurkan orang-orang baik itu karena kita punya sifat rakus dan tamak serakah. Kita fitnah orang-orang itu. Sehingga dengan media-media sekarang yang sangat mampu menjurus ke semua dunia dan dunia tahu, kita fitnah orang itu, apalagi dengan cara memfitnah secara berjamaah, tapakat ngengon dalam tapubruknya. Ini Allah, Rasul mengatakan bahwa orang-orang yang seperti itu akan dicabut ketenangannya dalam hidup ini. Hana nyaman terlihatnya. Dia tapubruk gap dempu walaupun berhasil, tapi tanya hanya nyaman le udip. Tanya kacau udip. Tanya hana bahagia udip. Wibawa pilih cabut oleh Allah. Nyan urung-urung lagi yan. Maka sifat-sifat rakus ini disuruh buang oleh Allah. Sifat-sifat binatangnya, yang naba binatang, diubah bak tayo. Nyo sampai inohat, terkenang tayo tabi. Wateta saksikan atau wateta si kurbun tayo, atau urung lain yang hana temuti, wateta sinya, terbayang sampai inohat, nyo bek nali tifut hewan bak katanya. Menantilam nekalan hewan hana itu baje aja lagi lumu hana itu baje. Kambing hana pakai baje. Bahkan mau aurat dan itu awaknya. Tapi ada di antara kita yang juga menampakkan aurat. Bak waduk ide nekalan bengah dan teput yang agam itu iluet. Yang padahal yang agam katuha ngengkubu si jingkai itu. Tapi mentang iluet. Yang inang pika tuha pakaian ketat, pada kalan. Menyolagi yang tanya, pu beda dengan awaknya bunuh, yang hana tu baje, dengan hewan bunuh. Maka Allah nepesan lewat sejarah kurbunnya, ne pernah katanya kan etnan mentang, maka untuk selamanya, ne pernah bek nali gaya-gaya lagian.
Karena kalau masih ada, nanti Allah datangkan bala. Nujuk bala oleh Allah ke gedanya yang lebih parah daripada COVID dan lain. Yang bakal teruk. Hadirin kaum muslimin yang mudah-mudahan selalu dalam cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini benar-benar menjadi pelajaran buat kita, membuat kita sadar, membuat kita bertobat kembali kepada Allah, menyingkirkan segala sifat-sifat hewaniah yang masih ada pada diri kita. Sifat ria, sifat rakus, sifat tamak, sifat takabur, sifat suka memfitnah dan lainnya. Kita singkirkan semua. Mudah-mudahan dengan selalu mengingat pelajaran yang ada di hari Aidil Adha dan hari-hari tasyrik, kita menjadi orang-orang terbaik, orang-orang yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan ditempatkan oleh Allah pada tempatnya yang terbaik suatu saat nanti. Alhamdulillahilladzi basata li ibadihi mawa'ida ihsanihi wa in'amihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi mulkihi wa biladihi. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa asyrafu ubadihi wa zuhadi. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من أهل السنة والجماعة ولا تجعلنا من أهل البدعة والضلالة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولذكر